Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku tercinta yang Ibu banggakan. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Loyo atau ada yang sakit hati nih? Oh, Alhamdulillah ternyata sehat, Bu. sehat ya. Ternyata tidak ada yang loyo, sakit hati ataupun yang lainnya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Diberikan nikmat sama Allah yaitu nikmat sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, terus diberikan semangat supaya pembelajaran hari ini tuh tidak loyo ataupun tidak semangat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran dipimpin dulu sama ketua kelasnya ya. Saya Siapa ya Bu di sini ketua Jono. kelasnya? Oh, Jono. Oke, Jono dipimpin dulu ya doanya. Oke, yuk mulai doa ya. Berdoa mulai. Amin, alhamdulillah. Nah, sudah selesai doanya, kita absen dulu nih. Ada yang tidak berangkat atau alfa atau ada kegiatan eskul mungkin ya. Barangkali ada yang tidak masuk. Siapa? Ada? Oh, tidak ada ya. Berarti di sini hadir semua. Oke, Ibu absen aja ya. Absen satu-satu kan karena Ibu belum hafal juga tuh nama kalian. Nah, Bu absen dulu. Ini 10 IPA 1 ya, semester 1. Oke, Ibu absen ya. Oke. Pertama, Wulan hadir? Oke, hadir. Joko hadir? Oke, hadir. Jono. Oh, Jono yang tadi jadi KM ya? Oke. Jono sama Joko kakak beradik? Oh, bukan. Ria hadir? Oke, hadir Ria. Beben hadir? Oke. Sebentar. Ada yang aneh ya? Nama-namanya kok kayak film sinetron dari jendela SMP ya? Apa Ibu lagi ngajar di sinetron dari jendela SMP? Oh, bukan. Mungkin nggak sengaja kali ya. Kebetulan saja. Ya, lanjut. Indro hadir nggak? Hadir. Oke, hadir. Siapa lagi? Cika hadir? Oke, hadir Cika. Tiara hadir? Oke, Tiara hadir. Siapa lagi yang belum disebut? Udah semua? Oke, hari ini berarti hadir semua ya. Nihil. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Nah, terkait pembelajaran hari ini itu mengenai protista ya. Materi hari ini tentang protista, tapi pertemuan pertama Ibu hanya pengantar saja. Hanya materi sedikit ya, cuman hanya ringkasan lah. Pokoknya cuman sedikit atau ungkapan-ungkapan mengenai protista. Oke, tujuan atau salah satu tujuan dari pembelajaran ini kita akan membahas mengenai sejarah protista atau ciri-ciri khusus protista, lalu fungsi protista dan peranan, lalu adanya protista mirip jamur, protista mirip hewan, ataupun protista mirip tumbuhan. Nah, seperti itu ya pembelajaran atau tujuan pembelajaran mengenai protista. Oke, baik. Ibu ada sedikit ungkapan mengenai protista ya. Ya agak-agak puitis gitu ya.
Ibu akan berikan ilustrasi mengenai protista di dalam kehidupan. Oke, Ibu akan mau nanya nih sama kalian. Ibu mau bertanya sama kalian, ada yang tahu protista itu apa? Ada yang tahu? Protista, P-R-O-S, bukan pros ya, protista, Ada yang tahu? Protista adalah, ya, protista itu jamur. Jamur bisa nggak ya? Jamur bisa jadi. Ada lagi, jamur bersifatnya apa? Bersifatnya uniseluler. Oke. Baik, ada lagi? Protista, ada yang tahu? Protista adalah organisme yang memiliki dinding sel. Betul. Nah, jadi gini ya, jawaban dari kalian semua itu benar. Protista itu memiliki dinding sel, bersifat heterotrof atau autotrof ya. Fotoautotrof atau heterotrof ya. Betul semua. Tapi ada satu hal yang kalian belum tahu ya. Jadi gini, Ibu ada ungkapan mengenai protista, puitis sedikit. Jadi yaitu kolam itu sebuah keajaiban alam. Nah, kenapa protista itu berhubungan dengan kolam? Oke, Ibu akan jelaskan lagi ya. Jadi rumah itu beragam kehidupan, tapi ternyata kolam itu menyembunyikan sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatu rahasia tersembunyi di bawah permukaannya. Di dalam setiap tetes airnya terdapat dunia yang sangat menakjubkan, kehidupan yang sangat indah. Lalu yang paling anehnya, mereka dapat menghasilkan anak dengan cara bagaimana? Dengan cara membelah dirinya atau membawanya di dalam tubuhnya. Siapakah itu? Protista. Lanjut, kehidupan mereka itu bisa membuat makanannya sendiri, seperti halnya manusia. Ya, misalkan saya mau nasi goreng, kita bikin sendiri. Mau mie goreng, bikin sendiri. Protista juga sama, membuat makanannya sendiri. Nah, lalu di mana mereka bisa memangsa musuhnya? Nah, seperti halnya hewan ya, seperti bunglon. Nah, bunglon itu memangsa musuhnya itu merubah tubuh kulitnya untuk mengelabui musuhnya. Seperti misalkan ada hewan belalang atau walang sungsang ya. Belalang tersebut sedang memakan daun, lalu ada bunglon. Bunglonnya itu tadinya kan berwarna hitam, semisal ya. Nah, lalu pada saat mengelabui musuhnya, bunglon itu berwarna hijau karena sama dengan daun yang ditempeli oleh belalang. Lalu bunglon itu mengelabui musuhnya dan memakan musuhnya. Yaitu musuhnya siapa? Belalang ya. Musuhnya belalang. Nah, di situ sama aja. Protista dengan hewan itu agak mirip ya. Karena ada kelompok protista, yaitu terdapat tiga jenis, yaitu protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan protista mirip tumbuhan. Nah, seperti itu ungkapan mengenai protista. Jadi protista itu adalah dunia yang tersembunyi, dunia yang begitu aneh tapi nyata ya, sampai dia menghasilkan anak loh. Menghasilkan anak dengan cara apa? Dengan cara membelah diri, tetapi bisa membawanya ke dalam tubuhnya. Itu namanya protista. Jadi protista itu bukan bukan jamur ataupun bukan hewan atau bukan tumbuhan, bukan. Jadi dulunya itu protista adalah sebuah kelompok ya, yang kelompok itu berhubungan, yaitu jamur, tumbuhan, dan hewan.
Nah, seperti itu. Jadi protista di sini adalah suatu organisme yang memiliki inti sel ya, kata kalian tuh ya, memiliki inti sel, terus hidupnya itu bersimbiosis, lalu dengan cara heterotrof atau fotoautotrof ya. Seperti itu. Baik, bagaimana mengenai penjelasan Ibu tadi mengenai ungkapan protista? Karena protista di sini adalah ungkapan yaitu protista, dunia yang tersembunyi. Ibu akan menarik kesimpulannya mengenai protista. Jadi protista itu adalah kelompok organisme yang memiliki ciri-ciri uniseluler ataupun multiseluler. Nah, inti selnya itu bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti, memiliki dinding sel atau tidak. Ya, cara hidupnya itu secara fotoautotrof atau heterotrof. Lalu bersifatnya itu aerob dan anaerob. Hidupnya itu bebas atau bersimbiosis ya. Terus reproduksi secara seksual dengan konjugasi dan aseksual dengan pembelahan biner. Nah, terus Ibu sudah jelaskan ya, ada 3 kelompok dari protista itu adalah mirip jamur, tumbuhan, dan hewan. Nah, nanti ringkasan hari ini atau pengantar hari ini boleh kalian tulis inti-intinya saja mengenai protista. Nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya ya, mengenai sejarah protista, lalu klasifikasi protista, terus ciri-ciri umum dan lain sebagainya. Nanti kalian coba cari literatur atau jurnal gitu ya mengenai pertemuan selanjutnya, pertemuan yang kedua mengenai klasifikasi, mengenai sejarah, terus mengenai ciri khusus, peran merugikan, terus menguntungkan. Coba nanti kalian cari di jurnal-jurnal ya, banyak kan ya jurnal-jurnal mengenai protista. Di situ nanti banyak, kalian coba baca, nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai klasifikasi serta peranan yang merugikan dan menguntungkan. Coba nanti kalian cari, terus catat hasil-hasil kalian yang mengenai literatur yang sudah kalian cari atau kalian pahami ya terkait tentang protista. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian ya, karena waktunya juga sudah habis. Hari ini cuman pengantar saja, tidak memasuki materi ya, karena baru pertemuan pertama. Hanya pengantar, hanya perkenalan materi mengenai protista. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Bermanfaat, terus diikuti dengan ikhlas, diikuti dengan semangat. Insya Allah nanti materinya masuk dalam hati kita, di dalam ilmu kita ya, insya Allah. Nanti kalian yang hari ini hadir, nanti pertemuan selanjutnya semoga kalian diberikan kesehatan dan bisa hadir dan bisa berkumpul dengan Ibu ya, dengan pertemuan atau materi yang baru mengenai protista. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa membuat kalian tahu mengenai protista atau mengenai keajaiban alam. Tahu protista itu adalah sebuah dunia yang tersembunyi ya, dunia yang tersembunyi ya. Ini coba kalian baca-baca aja ya mengenai sejarah protista. Nah, di situ banyak pengetahuan yang sangat luas mengenai protista, karena namanya arti dari protista itu banyak. Protista itu seperti protozoa, alge kayak gitu ya. Pokoknya banyak, karena di sini materinya sangat menyenangkan ya, sangat seru. Jadi dibikin enjoy aja. Jadi jangan terlalu monoton atau terlalu serius ya, boleh ya benar, tapi harus serius, tapi jangan main-main gitu ya. Ya, mungkin sekian ya dari Ibu pembelajaran hari ini. Waktunya juga sudah habis, mungkin cukup
ya pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan atau pertemuan selanjutnya semangat lagi belajarnya, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan diberikan kelancaran pada saat pembelajaran dari awal sampai akhir. Mungkin dari Ibu cukup sekian ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian jangan lupa ya, nanti cari literatur gitu ya mengenai Protista. Nanti hari ini kan cuma pengantar saja, jadi kalian baca-baca. Pokoknya cari jurnal yang banyak ya. Buat pertemuan minggu depan. Mungkin Ibu pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.